Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya emiten-emiten yang akan membagikan dividen dengan kumdet 6 Mei ya. Di bulan Mei ini kayaknya bakalan banyak emiten yang akan membagikan dividen ya, musim dividen lah bulan Mei ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mempromosikan beberapa video yang sudah saya upload ya di channel Investor Jelata ya, mulai dari review laporan keuangan akhir tahun plus prediksi dividennya ya, seperti ABMM dan Adaro gitu ya, dan juga review laporan keuangan kuartal 1 dari Pegas, ASI, dan juga ada BTPS dan BBRI dan sebagainya. Jika teman-teman berminat nonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau langsung saja search ya di channel Investor Jelata. Oke, kita mulai ya dari emiten pertama, yaitu Teladan Prima Agro ya, dengan kode ticker TLDN ya. Jadi TLDN ini bergerak di bidang agribisnis ya, terutama palm oil. Kita flashback dulu di laporan keuangan 2023-nya ya. Revenue-nya lumayan bagus, naik 10,9%, tapi profitnya turun ya 21,29% ya. Tapi ini masih jauh lebih bagus ya dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi nih ya, yang merugi ya. Di tahun 2020 pas pandemi malah untung nih ya. Jadi masih tetap baik ya secara profitnya ya. Dan di kuartal 1 ini juga profitnya naik ya. Kuartal 1 nih tahun 2024 70 miliar dibandingkan tahun 2023 yang hanya 52 miliar ya. Walaupun masih jauh dari kuartal 1 2022 yang luar biasa sih nih, 256 miliar. Jadi dia di awal tahun ini cukup baik ya dibandingkan awal tahun 2023. Sekarang kita lihat per historinya ya. Jadi TLDN ini baru IPO di 2022 kalau nggak salah ya, atau awal 2003 ya. Intinya dia belum lama ya listing di bursa saham kita ya. Jadi per historinya saat ini di 27,42 ya. Ya biasa ya, kalau saham-saham di awal IPO kan PR tinggi banget ya. Makanya wajar kalau rata-rata PR-nya ya dalam setahun terakhir ini tinggi ya, 27,42, dan saat ini dia dipegangkan di 12,4. Jadi bisa dibilang under value ya, tapi tadi seperti saya bilang ya, kayaknya kalau baru setahun 2 tahun IPO, per history ini belum bisa dijadikan acuan ya, karena tadi ya di awal-awal IPO biasanya PR-nya gila-gilaan ya, terlalu tinggi gitu. Nah, kalau dari PBV sendiri ya, rata-rata PBV-nya di 2,68, saat ini dia dipegangkan di 2,3 dengan book value saat ini di 195,3 ya. Jadi kalau kita asumsikan PBV harga wajarnya di PBV 2,68, maka harga wajarnya ada di 523,4 ya. Dan dari Jumat 3 Mei kemarin dia closing di 450, sehingga margin of safety-nya ada sekitar 16,3%. Dari sisi chart ya tidak terlalu menarik ya, karena udah setahun ini ya dia sideways ya di sekitar 440 ya, 460 ya, bolak-balik di situ aja ya. Jadi tidak banyak yang bisa dibahas ya. Dan dia sejak IPO langsung bagi dividen ya, jadi lumayan bagus lah ini perusahaannya. Salah satu emiten yang IPO dan berhasil karena dia berhasil memberikan uang terhadap investor ya, alias bagi dividen gitu. Dan di tahun lalu dia dividen PE ratio-nya di 30,16. Kumdetnya nanti di tanggal 6 Mei ya, dan harga saham tadi ya closing di hari Jumat kemarin tuh di Rp450. Dan dividen PE ratio-nya meningkat sedikit ya dibandingkan tahun lalu, 34,9%, sehingga dividen yang akan dibagikan adalah Rp12,21 ya, sehingga potensi dividen yield-nya kalau dihitung secara persentase adalah 2,71% ya, lumayan lah ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, Multipolar Teknologi ya, dengan kode ticker MLPT. Kita lihat lagi di tahun 2023 kinerja pendapatannya turun 4,21% ya, setelah dia 6 tahun berturut-turut ya. Revenue-nya growth terus ya, dan di 2003 dia turun, dan profitnya turun lebih tajam lagi ya, 59,85% ya, setelah 4 tahun berturut-turut nih selalu bertumbuh ya profitnya. Dan di tahun lalu dia turun cukup dalam nih ya, 59,85%. Dan di kuartal 1 2024 ini revenue-nya naik cukup besar ya, 33,23% dibandingkan kuartal 1 2023. Dan income-nya lebih dahsyat lagi nih ya, di mana kuartal 1 tahun lalu hanya 35 miliar dan di tahun ini udah 65 miliar. Jadi ada kenaikan 85% ya.
Kalau kita secara per history dia 5 tahun terakhir, ini nggak 5 tahun ya, 3 tahun terakhir ya, karena dia IPO-nya di 2021 mungkin ya. 3 tahun terakhir PR-nya itu rata-rata di 17,55 dan saat ini dia diperdagangkan di 11,57. Jadi masih bisa dibilang under value ya. Dari PBV juga dia masih under value karena rata-rata PBV 3 tahun terakhir di 4,42. Saat ini dia diperdagangkan di 3,78 ya. Dia sempat sampai 12 kali nih PR-nya. Dan yang paling rendahnya di berapa nih? 1,3 mungkin di sini ya, di tahun 2020. Dan book value saat ini adalah 415,04 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di PBV rata-ratanya 4,42, maka harga wajarnya adalah di 1834,48. Dan di tanggal 3 Mei dia closing di 1570 sehingga margin of safety-nya 16,8% ya. Tapi rata-rata PBV tinggi juga nih 4,42 ya. Ya, silakan teman-teman lah memikirkan, mengasumsikan sendiri ya, harga wajar itu memang di PBV 4,4 ya, atau malah di 3 atau malah di 1,58 gitu ya. Silakan saja dihitung sendiri ya. Karena book value-nya kan udah dari sini ya, 415. Oke, ini chart dari MLPT ya. Dia IPO-nya udah lama kok, 2013 ya. Berarti saya salah taruh data PR-nya ya. Biasanya 5 tahun kok, tadi cuma data PR 3 tahun ya. Ya, itulah, seperti itulah ya. Dan ini chart dari MLPT ya, multipolar ya. Chart weekly-nya. Dia sempat all time high di sekitar 5.600-an ya. Dan kalau kita lihat, nah ini ya, mana tadi ya, ada gap ya. Kok di sini hilang ya tulisan gap ya? Ya, di sini ada gap ya. Gap sejak tahun 2022 nih. Ini karena weekly jadi nggak kelihatan ya. Intinya dia, silakan teman-teman cek ya, atau mungkin saya salah ya. Tapi kayaknya benar sih ada gap di 3020 ya. Tapi ini saya kepotong nih ya. Nggak kelihatan ya. Ini chart daily-nya ya. Intinya seperti itu ya, ada gap di 3020. Silakan teman-teman cross check lagi apakah benar ada gap di sana. Dan kalau kita lihat secara short term ya, dia supportnya ada di 1480 dan resistennya ada di 1590 ya. Walaupun dia sempat naik tinggi nih ya sampai 1800, tapi tidak berhasil closing di atas 1590 ya. Jadi kita masih anggap 1590 ini adalah resistennya ya. Dan kemarin juga di Jumat dia sempat melewati 1590 tapi akhirnya closing di bawah 1590 ya, alias closing di 1570. Dan area support berikutnya adalah di 1335 ini ya. Itu support sejak tahun 2021 nih. Oke, kalau secara EMA ya, dia secara short term bisa dibilang sedang uptrend ya, karena dia sudah confirm nih 2 candle di atas EMA 20 nih. Jadi secara short term dia uptrend, tapi secara long term masih downtrend. Dan ini adalah history dividen dari MLPT ya. Tahun lalu dia sangat royal ya, dengan dividen payout ratio-nya 112,7% nih. Dan di tahun ini ya, dividen kumulatif juga sama di tanggal 6 Mei ya. Dengan dividen payout ratio-nya turun sedikit ya, 89,39% saja, sehingga total dividennya adalah Rp107. Kalau kita bagi dengan harga saham closing terakhir di 1570, maka potensi dividen yieldnya sangat tinggi ya, 6,81. Tinggi lah, bukan sangat tinggi ya, karena sudah di atas bunga deposito. Jadi termasuk ini adalah dividen jumbo ya, si MLPT ini. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru saja mampir di channel ini ya, untuk klik subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong teman-teman untuk like, comment, and share-nya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya, dividen lagi. Emiten berikutnya adalah Dharma Polymetal ya, dengan kode ticker DRMA, di mana tahun lalu ya kayaknya dia salah satu saham yang paling sering dibicarakan orang karena beggar-beggaran lah gitu ya. Dan saat ini dia, bukan saat ini ya, tahun lalu 2023 revenue-nya masih naik 41% dan profitnya juga masih naik 55,2% ya.
luar biasa nih. Jadi 3 tahun terakhir ya dia profitnya naik sangat besar nih ya, bahkan di 2021 1492% ya kenaikan profitnya. Jadi wajar aja mungkin itu menjadi salah satu booster ya kenapa dia bisa menjadi mungkin sih di saham sejuta umatnya dulu ya, karena beggar berapa kali beggar ya. Nanti kita lihat lah di chartnya ya. Dan di tahun 2024 ini ya di kuartal 1 sih kurang bagus ya pertumbuhannya. Jadi revenue-nya turun 7,4% dan profitnya juga turun 38,25% dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Walaupun kalau dibandingkan kuartal 4 ya ini ada kenaikan profit ya dari 92,3 miliar menjadi 133,4 miliar. Oke, ini adalah PER ya sejak Oktober nih ya, karena dia baru IPO di 2022 nih kalau nggak salah ya. Entah saya salah lagi nih. Kayaknya sih baru 2022 ya dia IPO ya, atau 2021 akhir lah gitu ya. PER rata-ratanya di 9,64 dan saat ini dia dipegangkan di 8,27, jadi masih under value ya berdasarkan history PER-nya. Nah, begitupun dengan PBV-nya ya. Ini under value ya. Saat ini PER-nya PBV-nya di 2,15 dan PBV rata-ratanya di 3,26. Dengan book value saat ini di 432,76. Jika kita asumsikan harga wajar DRMA ini di PBV 3,26, maka harga wajarnya ada di 1.410,8 rupiah. Dan dari Jumat kemarin dia closing di 930 sehingga margin of safety-nya sangat tinggi ya, 51,6% ya. Silakan teman-teman sekali lagi ya, ini harga wajar yang kita asumsikan karena saya pakai PBV rata-ratanya. Tapi kalau kita melihat tadi kuartal satunya kurang menjanjikan ya gitu ya. Mungkin bisa diturunkan lah gitu asumsi harga wajar PBV-nya, mungkin hanya di 2,5 gitu ya, atau mungkin di 2,4 ya. Silakan teman-teman memilih asumsinya sendiri gitu ya. Karena kan terlalu too good to be true nih kalau margin of safety-nya 51,6% ya. Kecuali nanti di kuartal 2 laporan keuangannya membaik ya. Apalagi di kuartal 1 ini memang penjualan mobil turun lumayan banyak ya, penjualan motor turun agak sedikit sih ya. Jadi memang masih menunggu lah kita di kuartal 2 ini apakah penjualan otomotif bisa meningkat atau enggak gitu ya. Oke, ini chart weekly dari DRMA ya, dimana dia all time high-nya sempat menyentuh 1.800 lebih ya di tahun 2023. Ya ini nih dari awal 2023 berarti dia yang tadinya harganya 500-an ya, 600 dia naik sampai ke 1.800 ya, 3 kali lipat tuh ya berarti ya kenaikannya. Jadi di 2003 memang apakah teman-teman salah satu yang cuan dari DRMA ya? Kalau saya sih nggak sempat beli waktu itu ya, karena udah tinggi gitu jadi ya agak takut lah gitu ya. Mungkin teman-teman yang berani masuk itu bisa tulis di kolom komen ya, saya cuan beggar bang dari DRMA gitu ya, buat sekedar sharing aja, bukan buat menyombongkan diri ya. Oke, kalau saya sendiri sih belum pernah beli DRMA nih gitu ya. Oke, saat ini ya dia udah turun 48% lah dari all time high-nya itu ya di 1.800-an, dan sampai saat ini kan 930 ya. Ya itu sekitar turun udah 48% ya. Jadi ya mungkin banyak juga retailer yang nyangkut di sini gitu ya. Dan saat ini dia masih bisa lihat ya, ini masih strong downtrend lah ya. Dimana support berikutnya itu ada di 800-840 ya, di yang apa kotak warna kuning ini, dan resistennya ada di 1110. Kalau berdasarkan EMA ya dia jelas downtrend ya, baik secara long term maupun short term ya. Dan DRMA ini ya setelah di IPO dia langsung ya membagikan dividen ya, 2 tahun berturut-turut bagi dividen dengan dividen payout ratio tahun lalu di 25% ya. Dan saat ini dividen payout ratio-nya naik sedikit ya, 28% dengan total dividen nominalnya 36,4 rupiah ya. Kalau kita bagi dengan harga saham di hari Jumat 9.30, maka potensi dividen yield-nya adalah 3,91%. Ya lumayan besar ya, 3,91%. Oke, saham berikutnya adalah Cisarua Mountain Dairy ya dengan CMRY. Ini salah satu saham yang ternyata pertumbuhan revenue-nya konsisten selalu naik ya. Begitu profitnya nih ya, udah 5 tahun berturut-turut dia selalu naik ya. Awal-awal tuh dia profitnya masih 83 miliar di tahun 2018, dan 5 tahun berikutnya nih udah 1,24 T ya, bahkan dari tahun lalu nih udah 1 triliun lebih ya.
Jadi ini emang Cimory cukup keren lah ya, dari usaha kecil terus mulai sekarang udah sangat besar lagi. Kalau profitnya 1,24 triliun sudah besar lah ya perusahaan ini ya. Oke, jadi tahun lalu dia profitnya naik 17,08% ya. Dan bagaimana di awal tahun ini ya, bisa dilihat kuartal satunya juga masih bagus ya, revenue-nya naik 18,4% dibandingkan kuartal 1 2023. Begitupun profitnya masih naik 30% ya dibandingkan kuartal 1 2023, sehingga profit kuartal 1 ini 386 miliar ya. Ini bandingkan kuartal 2 juga bandingkan kuartal 4 tahun 2023 juga sangat meningkat tinggi ya. Jadi memang sekali lagi ini luar biasa lah si Cimory ini. Oke, ini per historis ya, dari sejak April 2022 ya. Rata-ratanya di 31,75 ya, tinggi sekali ya. Dan saat ini dipegangkan di 29,21. Jadi secara history PN-nya dia masih under value ya, walaupun PN-nya udah tinggi banget sih ya. Mungkin karena growth-nya itu konsisten dan cukup tinggi juga pertumbuhannya, makanya orang pede aja gitu ya beli Cimory di harga tinggi gitu ya. Oke, untuk PBV sendiri, PBV-nya juga rata-rata tinggi sekali nih, 17,48, dan saat ini dia diperdagangkan 17,48 lagi. Rata-rata yang di sini ya 9,46. Ya tinggi juga sih 9,46 ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di 6,14 ya PBV-nya. Book value saat ini di 797,45. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu ada di PBV 9,46, maka harga wajar ada di 7.543,88. Wow. Ya, dan saat ini dia diperdagangkan di harga 4.900 sehingga margin of safety-nya 53,9%. Silakan teman-teman menganalisa lagi secara pribadi apakah benar ini Cimory ya bisa dihargai PBV 9,46 ya, atau udah kemahalan gitu ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan temennya ya, Ultra Jaya ya. Ultra Jaya mungkin sekitar 2 atau 3 kali lah gitu ya PBV-nya kalau nggak salah ya. Silakan teman-teman cek lagi ya. Ya silakan dibandingkan lah, itu kan karena sama ya, susu lah pendapatan utamanya. Mungkin ada yang bilang ya wajar karena growth-nya tumbuh gitu ya. Ya ingat lagi lah kasus Unilever dulu juga, semua orang PBV gila-gilaan seperti itu dibilang wajar ya, karena dia perusahaan besar dan growth-nya selalu tumbuh gitu ya. Nah pas growth-nya pas labanya mulai turun lah, langsung ya turun, nggak bangkit-bangkit lagi gitu ya. Ya itu aja sih mungkin ya, kadang-kadang orang terlalu optimis ya, tapi kalau dia tiba-tiba turn around, tapi turn around-nya ke bawah gitu ya, bisa amblas gitu ya harga sahamnya gitu ya. Oke, ini apa nih? Oh, ini kalau setahun ya, rata-rata PBV setahunnya itu Cimory ada di 5,88 ya. Kalau tadi kan sejak 2021 nih ya, berarti di 2,5 tahun itu rata-rata PR-nya rata-rata PBV-nya 9,46. Kalau setahun aja itu di 5,88. Ya, jadi kalau nganggap harga wajar di PBV 5,88, silakan aja langsung dikalikan ya, 5,88 dikali 797. Dapatnya berapa tuh ya? Mungkin 4 ribuan juga ya, 4 ribuan 5 ribu lah gitu ya. Silakan teman-teman hitung ya. Oke, ini chart dari Cimory ya, CMRY, di mana dia all time high-nya di 5.350 ya, sempat di sini nih ya, ini 5.300 kali ya. Ya, sempat hampir all time high lagi tapi tidak tercapai gitu ya. Dan bisa dilihat sih dia uptrend ya sejak awal tahun 2024 ya. Di sini saya bikin ya, resistennya ada di 5.100 nih ya, dan supportnya ada di 4.760. Jadi memang dia sedang bergerak di antara 4.760 sampai dengan 5.100 ya. Kalau 4.760 ini jebol ya, berarti support berikutnya di sekitar 4.560 sampai dengan 4.600 ya. Kalau ini jebol lagi ya, berarti support berikutnya ya di sekitar 4.200 ya. Semingguan ini dia turun tapi volumenya bisa dilihat ya, nggak besar ya, kecil nih gitu ya. Nah, apakah di sini tanda-tanda dia lagi akumulasi ya atau malah distribusi ya, kita harus tunggu ya di antara support dan resisten ini. Oke, kalau secara EMA ya jelas ya, dia secara long term maupun short term masih uptrend ya, walaupun ini udah closing pas di garis EMA 20 nih ya. Kita lihat hari Senin apakah dia bisa rebound atau jebol tuh ya EMA 20 nya.
Oke, ini histori dividen dari Cimory ya. Tahun lalu dia dividen payout ratio-nya 52,37%. Ya, dan di tahun ini dividennya naik sedikit ya, 57,51% dengan nominal dividen Rp90. Kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya yang 4.900, maka potensi dividen yieldnya hanya 1,83 ya. Potensi dividen yieldnya kecil ya, tapi tadi capital gainnya kan cukup besar ya. Sejak Januari dia udah naik berapa persen tuh, silakan teman-teman hitung ya. Jadi ya wajar aja dividen yieldnya kecil ya, karena dia sejak Januari udah naik banyak ya harga sahamnya. Oke, emiten berikutnya adalah AMAK ya, dari perusahaan asuransi ya, asuransi Multi Artaguna ya. Di mana tahun 2023 dia pendapatannya naik 9,43%, tapi profitnya turun ya 12,78% ya. Jadi ini yang pertama kali dalam 5 tahun terakhir dia turun ya, karena 4 tahun sebelumnya selalu naik ini profitnya. Dan bagaimana kuartal 1 ya, kuartal 1 nih ada kebangkitan ya, ada pendapatannya naik 21,12% dan profitnya naik 180% dibandingkan profit kuartal 1 2023 ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 2023 juga, ini ada kenaikan 10 miliar ya, lumayan besar lah, 10 miliar dari 33 miliar, berarti sekitar hampir 30% tuh yang naiknya ya dibandingkan kuartal 4. Dan ini adalah histori per 5 tahun terakhir dari AMAK ya. Rata-ratanya di 17,78, saat ini dia pergerakan di 9,84 ya, jadi under value berdasarkan histori per dari AMAK sendiri. Nah, bagaimana PBV-nya? Kalau PBV-nya berbeda ya, dia sedikit over value nih dibandingkan PBV rata-rata yang 0,88, karena saat ini dia pergerakan di 0,98 dengan book value di 351,44. Kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di saat PBV-nya 0,88, maka harga wajarnya ada di 309,27. Harga sahamnya berapa sekarang, Bang? Nah, itulah 346 ya, sehingga dia kemahalan 10,6% ya, dibandingkan harga wajar yang tadi kita asumsikan. Ini adalah chart weekly dari AMAK ya. Dia all time high-nya di sekitar 490 mungkin nih, atau udah 500 ya. Ya ini ya, udah lama tahun 2017 ini ya. Oke, dan di saat ini ada gap ya di atas ya, 436 dan 406 ya, karena di tahun 2022 dia bagi dividen sangat besar ya, sehingga ada dua gap di sini yang belum ketutup sampai sekarang. Walaupun di sebelum-sebelumnya ya dia bagi dividen tuh ya, di tahun 2021 dia bagi dividen ada gap down, tapi akhirnya bisa ketutup ya. Begitupun di tahun 2020 bagi dividen ada gap down, tapi akhirnya bisa balik lagi ya ke harga sebelum expire date ya, bahkan melebihi ya. Nah, tapi di tahun 2022 agak lain ceritanya ya, belum ketutup. Oke, dan saat ini dia supportnya ada di sini ya, 288 ya, walaupun sempat jebol beberapa kali di sini ya, tapi akhirnya bisa naik melebihi 288. Jadi kita anggap aja di sini supportnya 288 ya. Dan resistennya di sini ya di 338 356 nih, sempat kesentuh ya, tapi akhirnya closing lagi di bawah 356. Oke, secara EMA ya, dia secara short term maupun mid term dia masih udah ini ya, udah uptrend ya, sudah berbalik menjadi uptrend ya. Secara long term juga nih sudah uptrend nih, karena udah 3 hari ini dia closing di atas EMA 200-nya ya. Jadi secara downtrend secara short term maupun long term dia sudah uptrend ya. Dan volume 3 hari terakhir sih lumayan ya dibandingkan beberapa bulan sebelumnya nih, kan kecil. Nah, 3 hari terakhir ini mulai kelihatan volumenya gede lagi gitu. Mungkin faktor mau bagi dividen ya, jadi banyak orang yang beli saham ini. Dimana tahun lalu deh dividen payout ratio-nya 58,74% ya. Nah, ini ya dia sempat bagi dividen lumayan sangat besar ya, Rp50 ya. Dividen payout ratio-nya 166% nih. Dividen yield-nya 14% ya. Dan dulu lebih gila lagi nih, 22% nih dividen yield-nya. Oke, dan di tahun ini dividen payout ratio-nya kembali menyentuh angka 100-an ya, 100,95%, dan potensi lagi dividennya secara nominal Rp30 ya. Sehingga kalau kita banding dengan 346, maka potensi dividennya sangat besar ya, 8,67%. Jadi di atas bunga deposito dan bahkan di atas bunga obligasi
ori maupun sukuk ya, yang sekitar 6,4 6,3 gitu ya. Jadi ini dividen jumbo juga nih, lebih jumbo dari tadi yang jumbo apa sih, MLPT ya, multipolar ya. Jadi ada dua dividen jumbo ya, MLPT dan juga AMAK ya, dimana kedua emiten itu kuartal satunya laporan keuangannya cukup bagus ya. Tadi kan profitnya naik ya dibandingkan kuartal 1 2023. Oke. Nah, itu saja list emiten yang akan membagikan dividen dengan kumdet tanggal 6 Mei. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada yang layak dibeli, atau mungkin teman-teman udah yang punya AMAK ya, atau ada yang punya MLPT, atau mungkin ada yang punya Cimori gitu ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.